Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan filosofi bagaimana pedang ini dibuat, kenapa mesti harus bentuknya seperti itu, begitu kan? Pasti setiap senjata itu punya filosofinya. Nah, ini kita berjumpa dengan salah seorang ketua di sini. Saya juga belum tahu beliau menjabat apa di sini. Coba kita tanya-tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mohon diperkenalkan diri dulu. Ini. Nama saya Maskur Syafruddin. Berarti saya di sini sebagai Direktur Pedir Museum dan juga Wakil Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau Mapesa. Nah, di sini ruangan ini merupakan 90% daripada koleksi pribadi saya yang saya jadikan sebagai Pedir Museum. Jadi di sini menyimpan koleksi manuskrip termasuk senjata-senjata tradisional yang dulunya dipakai oleh masyarakat Aceh, oleh para pejuang Aceh dalam perang fisabilillah, terutama dalam perang Aceh dengan Belanda. Nah, berbicara tentang senjata Aceh ini terdapat banyak sekali jenisnya. Mungkin kita tahu bahwa hari ini yang populer dengan senjata tradisional Aceh itu adalah rencong. Nah, rencong itu saja ada beberapa jenisnya. Nah, jadi ada rencong mupucuk, kemudian ada rencong mucugi, ada rencong pudoi, dan ada rencong mupure. Nah, selain rencong juga ada siwah yang umumnya dipakai oleh para bangsawan dan sultan. Selain siwah juga ada bari ya, dan bawar yang merupakan keris Aceh. Jadi keris ini pun tidak hanya digunakan di Pulau Jawa saja. Akan tapi ada keris Sumatera, yang di Sumatera itu ada keris Aceh yang disebut dengan bari, yang bilahnya lurus, panjang, dan memiliki gaya ataupun ciri khas Aceh yang khusus. Ya. Kemudian juga ada jenis pedang-pedang yang digunakan oleh masyarakat Aceh. Pedang-pedang itu sendiri yang paling populer itu adalah pedang onjuk atau juga disebut dengan pedang ulema apit atau apit bak. Ada juga yang mengatakannya, ada juga masyarakat yang menyebutnya dengan pedang ikutiko karena di belakang gagangannya itu terdapat besi yang bentuknya seperti ekor tikus. Jadi pedang ini adalah pedang yang paling populer, yang konon katanya hanya dipakai oleh orang yang minimal dia berpangkat yang disebut dengan pang. Jadi ada panglima, yang di bawah panglima itu ada yang namanya pang. Panglima tingkat kampung. Kalau ibaratnya sekarang itu panglima itu apa? Ya, itu pemimpin pasukan tingkat kampung. Jadi di atasnya itu ada panglima lagi. Kalau dia diibaratkan tentara berarti ya kapten mungkin boleh jadi. Yang jelas dia minimal yang memakainya konon katanya adalah pang. Kan? Jadi pimpinan pasukan yang paling bawah itu dia mesti punya itu. Sedangkan masyarakat umumnya itu dia menggunakan pedang apa yang disebut dengan tumpang jengki atau tumpang benteng atau fikin panjang. Kemudian juga ada pedang ikumi, pedang babah buya, pedang ulai pusangan, tapak kuda dan seterusnya. Nah, mungkin kita hari ini ingin melihat seperti yang ditanyakan tadi tentang pedang onjok ini. Nah, pedang onjok ini kita lihat memang pedang yang sangat khas. Sepintas dia mirip seperti pedang-pedang yang digunakan oleh dunia Islam secara umum, baik itu di Delhi, di Persia maupun di Turki Utsmani. Tapi di sini kita melihat karakteristik keacehannya yang berbeda dengan pedang-pedang yang digunakan oleh umat Islam di belahan dunia lain. Di sini kita melihat pedang onjok ini, ada pedang ulema apit ini, dia terdapat apit yang disebut untuk menahan pedang orang lain yang masuk ke sini dan bisa dipatahkan oleh pemegang pedang ini. Jadi ketika orang Aceh memegang pedang ini berperang dengan pedang musuh atau lawan, dia berusaha untuk memasukkan pedang lawan itu ke bagian apit di sini, sehingga pemegang pedang ini bisa mematahkan pedang lawannya.
Oh begitu. Dan di sini juga terdapat liang darah atau luung atau kuruk bahasa Acehnya. Di sini kita sangat melihatnya sangat bagus sekali, sangat rapi untuk mengalirkan darah musuh ataupun darah lawan yang terkena pedang ini ke sini. Dan menariknya untuk jenis-jenis pedang Aceh ini juga dia selain matanya yang tajam di bawah di sini, satu jengkal di bagian atas ujung pedang ini juga terdapat matanya juga. Jadi dia atas bawah ini mempunyai dua mata ketajaman yang sama. Kemudian kita juga bisa melihat kualitas besi yang cukup bagus ketika kita mengetoknya. Ini kita bisa melihat kualitas penempahan yang sempurna. Di bagian ini juga kita melihat di sini ada ornamen Aceh yang sangat populer yang disebut dengan talau puta 2. Di sini juga terdapat ornamen juga di bagian ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ornamen yang dibuat tali putar dan beberapa jenis motif bunga. Di pedang ini umumnya dia panjangnya 80 sampai 1 meter. 80 cm sampai 1 meter. Dan kalau di sini kan kita lihat mungkin ini pedang yang dipakai oleh seorang yang bertingkat pang atau panglima kampung. Karena biasanya dia kalau dipakai oleh panglima dan tokoh-tokoh besar dia dibalut dengan busa di bagian bawah tempat gagang pegangan ini. Di bagian ini dibalut dengan kain kasap. Kemudian juga dilapisi bawah ini dengan lempengan perak dan terdapat emas dan batu permata di bagian ujung ekor pedang ini. Ya, begitulah kira-kira untuk penjelasan tentang pedang onjuk atau pedang oleh Mapit atau pedang ikut-ikuh ini. Sangat gagah. Ya. Cara seperti ini, persis seperti foto di belakang. Ya. Ini. Masya Allah. Nah, ini kawan-kawan, kita sedikit mengenal sejarah itu baru satu pedang, sahabat sekalian. Ini masih banyak pedang-pedang yang lain yang belum sempat kita kisahkan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabat-sahabat saya, masyarakat Aceh, terutama anak-anak muda, agar semakin mengenal sejarah itu, mengenal jati diri sesungguhnya, sahabat. Jadi mengenal sejarah itu sangat penting dan harusnya agar kita mengenal jati diri kita sendiri. Mungkin terima kasih atas pencerahannya. Sebentar lagi kita azan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.